Karena tadi siang santri-santri Madura juga turun ke jalan untuk menolak kedatangan Abdul Somad ke daerah itu. Wah, luar biasa nih. Ini ada harapan. Santri-santri kita sudah mulai tumbuh subur jiwa nasionalismenya. Kadrun makin kelojotan. Ya, ada satu pernyataan Abdul Somad yang cukup absurd, yaitu ia merasa kesal ditolak Singapura. Lalu Abdul Somad berharap anak cucunya menjajah Singapura. Saya bisa menarik kesimpulan bahwa riakan hari ini yang membela Ustadz Abdul Somad itu tidak berdasarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena saya yakin meskipun Singapura itu lebih kecil dari Indonesia, tapi dia punya kedaulatan, dia punya harga diri, kebijakannya juga kemudian kita harus hormati dong. Kalau malah kita mengata-ngatai kebijakannya tidak dihormati, ya akan lebih luka, dia akan lebih sakit dia. Ketika dia luka, sakit, bisa jadi merembet ke banyak orang kok. Yang dilakukan oleh gerakan santri Madura, kalau menurut saya ya wajar-wajar saja ya, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa memang ada beberapa ceramah Ustadz Abdul Somad yang memang radikal ya, yang memang menunjukkan intoleran. Salah satunya adalah bahwa Ustadz Abdul Somad ini pernah memfatwakan bahwa bom bunuh diri dalam konteks Israel-Palestina ini boleh-boleh saja. Alasannya memang para santri ini menolak sang Ustadz ini datang sama seperti yang dianggap Singapura ini, karena katanya sang Ustadz ini, ya kan, berdasarkan keterangan media, bahwasanya santri ini menolak sang Ustadz ini karena ajaran sang Ustadz ini berpaham Islam radikal katanya. Mengejutkan, ratusan santri Madura tolak UAS ceramah di Sumeneb, Madura. Aliansi Santri Madura yang tergabung dalam Gerakan Santri Madura melakukan aksi demonstrasi untuk menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad di Sumeneb, Madura pada Jumat 20 Mei. Kepada Kapolres Sumeneb, Gerakan Santri Madura telah memberitahukan aksi demonstrasi melalui surat yang ditandatangani Ustadz Abdul Somad selaku koordinator aksi sebagaimana dilaporkan kabarbaru.co. Aliansi Gerakan Santri Madura itu menganggap UAS sebagai salah satu pendakwa yang mengajarkan Islam radikal dan intoleran. Alasan tersebut menjadi landasan dari demonstrasi yang dilakukan sebagai bentuk pencegahan dan mewaspadai penyebaran faham ekstrim kepada masyarakat Sumeneb. Dalam surat pemberitahuan, Gerakan Santri Madura melakukan aksi yang berlangsung pada pukul 13 dengan masa aksi berjumlah 200 santri. Diinformasikan, masa aksi turut membawa mobil komando, spanduk dan juga perangkat demonstrasi lainnya. Adapun UAS direncanakan akan mengisi ceramah di Pondok Pesantren Al-Amin Parenduan, Sumeneb pada Jumat 20 Mei pukul 19.30. Selanjutnya UAS akan berceramah di Pondok Pesantren Muizul Amin Al-Islami Pagentenan, Pamekasan pada Sabtu 21 Mei pukul 8. Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi apakah UAS tetap hadir untuk ceramah atau tidak. Sebelumnya, UAS menjadi sorotan lantaran ditolak masuk ke Singapura oleh pemerintah setempat. UAS mengaku bahwa kedatangannya ke Singapura untuk liburan dan bertemu kawannya saja, bukan untuk berdakwah atau mengisi acara keagamaan. Ribuan umat Islam menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Konsulat Jenderal Singapura di Jalan Imam Bonjol, Medan pada Jumat sore. Demonstrasi itu merupakan bentuk protes keras terhadap pihak pemerintah Singapura yang mengusir Ustadz Abdul Somad bersama keluarganya. Kami marah Ustadz Abdul Somad diusir, kami melayangkan protes keras terhadap Singapura, kata salah seorang orator aksi di depan Konjen Singapura. Menurut orator aksi, sikap pemerintah Singapura yang mendeportasi ulama merupakan bentuk perbuatan tak manusiawi. Sementara itu, Bunda Roni Rizkita Siregar mengajak masyarakat muslim di Medan untuk memboikot Singapura. Kami ingin minta klarifikasi karena beliau pasti tahu musababnya. Ulama kami diusir. Ketika ulama kami yang tersohor bukan hanya di Indonesia, mengusir ulama kami tanpa sebab terperinci. Kejadian ini membuktikan gak usah kita ke Singapura, gak usah kita ke sana, biar koruptor yang ke sana. Pantauan suara sumut.id di lokasi unjuk rasa masa aksi turut membawa spanduk bertuliskan kecaman terhadap pemerintah Singapura. Adanya aksi unjuk rasa ini juga membuat arus lalu lintas di Jalan Imam Bonjol, Medan, persisnya di depan gedung Forum 9 Office Building untuk segera tidak dapat dilewati. Guna mengamankan jalannya aksi agar berlangsung aman dan kondusif, personel gabungan Polrestabes Medan melakukan pengamanan ketat di lokasi unjuk rasa.
Penolakan terhadap Ustadz Abdul Somad ternyata tak hanya terjadi di Singapura. Di Indonesia, kabarnya ratusan santri menolak kedatangan UAS di Tanah Madura. Ratusan santri yang mengatasnamakan Gerakan Santri Madura kabarnya menggelar unjuk rasa menolak kedatangan UAS. Informasi ini tertulis dalam sebuah surat pemberitahuan aksi yang dilayangkan kepada Kapolres Sumeneb. Hal itu pun menuai komentar dari pegiat media sosial Eko Kuntadi lewat akun Twitternya. Eko menyebut, UAS sudah ditolak di banyak negara maupun sejumlah daerah di dalam negeri. Singapura, Swiss, Belanda, Timor Leste menolak Somad, Madura, UGM, Kudus, Bali juga menolak Somad. Eko kemudian mengatakan penolakan di berbagai tempat itu harusnya menjadi bahan introspeksi diri bagi UAS. Orang normal akan melihat itu sebagai bahan introspeksi diri. Orang sombong beraksi mencerca seluruh dunia yang salah. Dirinya lah yang paling benar. Ustadz Abdul Somad bersama rombongan yang akan bertolak ke Sumeneb Madura untuk mengisi ceramah. Hal ini terlihat di video kanal YouTube Hi Guys Official. Pemuka agama kondang Ustadz Abdul Somad disambut dengan meriah di Sumeneb Madura untuk mengisi acara. Hal ini diketahui melalui video di kanal YouTube Hi Guys Official yang diunggah pada Sabtu. Video berdurasi 12 menit 25 detik itu diawali dengan sambutan dari beberapa tokoh masyarakat Jawa Timur di Bandara Insinyur Juanda, Surabaya. Bahkan UAS juga terlihat mendatangi kantor pemerintah Provinsi Jawa Timur. UAS terlihat memakai topi dan jaket lengan panjang berwarna hitam. Ucapan itu sekaligus memperlihatkan UAS berbincang dengan rombongan di dalam sebuah bus. Kemudian video dilanjutkan dengan memperlihatkan UAS naik ke pesawat yang akan mengantarkannya dengan rombongan ke Sumeneb Madura. Video pun dilanjutkan saat UAS beserta rombongan sampai di Bandara Trunajaya Sumeneb. Saat sampai, UAS pun langsung disambut meriah oleh puluhan orang yang terlihat menunggu di lobi untuk penjemputan penumpang di Bandara Trunajaya. Selanjutnya, UAS pun memasuki mobil SUV berwarna hitam dan pergi meninggalkan Bandara Trunajaya dengan pengawalan mobil patroli. Ketika di dalam mobil, UAS ditemani oleh salah satu pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Parenduan, Madura, Ahmad Fauzi Tijani. Menurut pengakuan Fauzi, dalam video itu kegiatan ceramah akan digelar selama 3 hari di Madura, yaitu Pamekasan dan juga Sumeneb. Kemudian video dilanjutkan dengan memperlihatkan UAS sampai di lokasi ceramah dan disambut oleh ratusan masyarakat Sumeneb. Diberitakan Tribun News sebelumnya, UAS tidak diperbolehkan untuk masuk ke wilayah Singapura. Kemendagri Singapura pun memberikan 3 alasan terkait tidak bolehnya UAS untuk memasuki wilayahnya. Poin pertama yang dituliskan adalah terkait konfirmasi bahwa UAS sampai di Singapura dan berada di Terminal Feri Tanah Merah pada Senin dari Batam dengan 6 anggota lainnya. Kemudian UAS disebut mewawancarai dan dinyatakan bahwa dia dan kelompok yang bersamanya ditolak untuk masuk ke Singapura. Setelah itu, UAS ditempatkan kembali di kapal feri untuk kembali ke Batam, Kepulauan Riau di hari yang sama. Di poin kedua, Kemendagri Singapura menilai penolakan kehadiran UAS di Singapura lantaran ia dikenal sebagai pemuka agama yang ekstremis dan juga mengajarkan segregasi. Dalam poin ini pun dijelaskan contoh ajaran dari UAS adalah dirinya mengajarkan bahwa bom bunuh diri diperbolehkan dalam konteks konflik Israel dan Palestina serta dianggap sebagai operasi syahid. Ajaran lain yang dianggap bertentangan dengan Singapura adalah komentar merendahkan umat-umat lain seperti Kristen dengan mendeskripsikan salib sebagai tempat tinggal setan atau iblis. Selain itu, UAS juga dianggap telah